sela-sela patahan, ya, sela-sela tubrukan antar lempeng, kemudian letusan gunung berapi, ya, sehingga muncul batuan. Nah, batuan pertama yang muncul adalah batuan beku atau igneous rock. Nah, jadi batuan ini adalah batuan yang batuan yang origin dari batuan atau pembentukan batuan yang pertama. Itu kalau di bumi, igneous rock ini punya umur paling tua dan umur paling muda. Jadi pada letusan gunung berapi yang baru dan mengeluarkan magma, maka dia menjadi batuan beku yang muda. Tapi di beberapa tempat batuan beku ini ada batuan beku yang sangat tua seperti itu. Ya, jadi proses pembentukan batuan ini ya tentunya sudah secara alamiah terjadi seperti itu, ya. Ada batu ekstrusif, ada batu intrusif. Ya, ada batu ekstrusif, ada intrusif. Ya, jadi batu yang dibentuk di luar dan batu yang dibentuk di dalam bumi, seperti itu. Kira-kira ini formnya, ya. Jadi jenis-jenis batunya kalau Anda mau lihat di form ini, ya. Inilah bentuk-bentuk dari batu-batu yang ada di bumi, ya, baik yang di dalam maupun di luar bumi. Yang paling mudah dilihat adalah batuan beku berupa hasil pembekuan magma, gitu, ya. Jadi kalau orang bilang, oh itu batunya andesit atau batunya basalt, ya itu bagian dari batuan beku yang terbentuk oleh lahar atau lava. Nah, ini yang mengalami proses permukaan. Ya, mengalami proses permukaan salah satunya adalah proses dari pelapukan. Batuan beku ini melapuk, kemudian membentuk batuan lagi, gitu. Kemudian batuan beku ini mengalami proses, kemudian membentuk batuan lagi. Salah satu proses yang unik adalah proses perubahan batuan, ya, dari batuan beku atau igneous rock menjadi batu malihan atau batu metamorfosis. Jadi batuan beku itu bisa mengalami pelapukan, kemudian terdeposit di satu tempat, ya, dalam waktu yang lama, kemudian membatu, itu menjadi batuan sedimen. Ya, itu yang pertama. Sehingga ada dua jenis sekarang, batuan beku dan batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen maupun batuan beku itu bisa mengalami proses malihan, ya, perubahan, ya, proses perubahan peralihan, atau kita sering sebut di geologi itu batu malihan atau batu metamorfosis. Itu batu metamorf, ya, itu adalah batuan baru, ya, yang sifat dan karakteristiknya bisa berbeda dengan batuan beku maupun batuan sedimen karena pengaruh suhu dan tekanan. Itu bedanya. Jadi kalau saya ulang, batuan beku itu originnya dari lahar atau lava, ya, yang membeku bisa di luar kerak bumi atau di dalam kerak bumi. Itu adalah batuan beku. Kemudian ada batuan beku yang mengalami proses pelapukan, kemudian terdeposit di satu tempat, kemudian mengendap dan lama-kelamaan membatu lagi. Itu adalah batuan sedimen. Kemudian batuan beku maupun batuan sedimen ini bisa mengalami, ya, malihan atau metamorfosa menjadi batuan baru yang sifat fisik dan karakteristiknya berbeda dengan batuan sebelumnya, ya, karena adanya proses tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Apanya yang menyebabkan berbeda? Ya tidak lain adalah perubahan dari mineral dan mineraloginya bentuk. Oke, saya lanjutkan. Lalu mineral utama dari batuan beku? Jadi kalau Anda lihat di sini, batuan beku itu, ya, pembentuk utamanya adalah silika. Ya. Jadi mineralnya disebut sebagai quartz,
ya, isinya adalah silikat, ya. SiO2 itu silikat. Warnanya cenderung bening, clear, jernih gitu ya. Kemudian H itu adalah hardness-nya, ya, berskala 1 sampai 10. Kalau dilihat kuarsa ya, kalau bahasa Indonesianya kuarsa itu ya, quartz ya, itu adalah 7. Ya, kemudian densitasnya atau berat volumenya adalah sekitar 2,7 ton per meter kubik. Jadi itu ciri khas dari dari batuan beku. Jadi pembentuk utamanya adalah silika, ya, Si. Namun ada pembentuk-pembentuk lain, ya, artinya mineral-mineral lain ya dalam jumlah yang lebih kecil daripada silikat. Di situ ada ya aluminium, ya, ada besi, ada baja, ada mangan ya, mangan itu baja ya. Ya, ada Fe ya di situ. Kemudian aluminium. Jadi itu yang paling besar ininya, komponen-komponen utamanya. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah density-nya atau berat volumenya berkisar 2,6 sampai 3 ton per meter kubik. Jadi ini yang paling berat. Bahkan beton sendiri masih kalah sama batu ya. Beton itu cuma 2,4 ton per meter kubik. Kalau batu bisa mencapai 3 ton per meter kubik. Apalagi batuan itu komponen penyusunnya adalah Fe dan Mg. Jadi besi baja ya, besi, Mg itu magnesium dan lain. Nah, itu mineral-mineral utamanya. Jadi ini di sini disebutkan ada beberapa batuan turunan dari batuan beku. Jadi yang paling terkenal adalah, jadi kalau Anda dengar orang jual batu alam itu, oh itu batu andesit, itu batu dari lahar sebenarnya, ya, yang membeku. Terus Anda lihat batu-batuan di sungai yang sering ada di sungai, kalau kita di Bali juga banyak bisa lihat ya. Anda mungkin oh itu batunya basalt. Ya. Jadi sebenarnya turunannya sama. Cuman yang paling terkenal lagi adalah untuk konstruksi adalah batu alam untuk konstruksi adalah granit. Itu sebenarnya satu induk ya. Satu induk. Jadi kalau Anda lihat di sini pembentukannya ya, basalt itu terbentuk dari lava. Terbentuknya di luar, extrusion. Jadi riolit, andesit, basalt ini adalah batuan-batuan permukaan yang terbentuk dari lava ya. Kemudian proses pendinginannya sangat cepat. Nah, kemudian ukuran grainnya atau butiran, kalau Anda dekatkan ke Anda coba lihat lebih dekat, di situ akan kelihatan seperti butiran-butiran yang cukup halus. Ya. Kemudian ada dolerite. Ya. Ini termasuk intrusion ya di dalam. Tempatnya di dikes ya. Kemudian yang paling mahal gitu ya kalau secara ekonomi gitu, granit. Ya. Terbentuknya jauh di dalam gitu. Jauh di dalam bumi, makanya tambang granit nggak pernah ada di permukaan. Tambang granit biasanya adanya di gua-gua atau di ngarai-ngarai yang mengalami patahan gitu. Proses pendinginannya cukup lambat. Kemudian ukuran butirannya cukup kasar. Jadi granit dan basalt ini sebenarnya untuk kebutuhan di teknik sipil lebih banyak dijadikan bahan bangunan atau material bangunan ya. Dan mudah didapat. Yang basalt itu mudah sekali didapat. Jadi kalau Anda main ke sungai melihat batu yang warna hitam besar-besar gitu ya. Termasuk yang kecil-kecil itu juga karena sudah mengalami pelapukan, itu adalah basalt atau andesit ya. Jadi kalau batu gunung sering disebut sebagai andesit ya, atau batu lahar itu ya. Oke. Jadi ini saya tidak bahas ini penyebarannya kalau yang di Inggris ya. Kemudian akibat surface proses ini tadi kita sudah sudah minggu lalu ya, apa saja akibat-akibat dari surface proses ini. Itu kemudian ada sedimen akibat itu. Ya. Akibat surface proses itu muncullah batuan sedimen gitu.
Muncullah batuan sedimen. Bentar, lewat. Nah, muncullah batuan sedimen. Ya. Sedimen itu tidak lain adalah batuan, ya, batuan campuran, ya, hasil pelapukan. Kemudian terdeposit di satu tempat dan mengalami proses pembatuan. Ya. Jadi kalau Anda mau lihat apa saja isi dari batuan sedimen, kira-kira seperti ini, yang segitiga ini. Ya, siapa yang, ada yang nanya? Ada yang tanya atau yang diskusi? Gimana? Bisa lanjut ya? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi mineral utama dari batuan sedimen, Anda lihat yang berbentuk segitiga ya. Isinya ya quartz. Quartz ini ya lapukan dari batuan beku. Ya. Kemudian terdeposit di satu tempat menjadi batuan pasir, menjadi batuan lempung, ya. Tanah lempung ada, tapi tanah lempung ini terdeposit bisa membatu, jadinya batuan lempung, jadinya batuan pasir. Tapi kalau dilihat dari mineralnya sama, ya. Ada mineral kuarsa, kemudian ada mineral lempung dan mineral kapur, kalsit, ya. Kalsium karbonat ya. Jadi bisa dilihat. Kemudian dari limestone dan clay ini muncul akibat itu adalah cikal bakalnya dari batuan-batuan malihan yang akan nanti kena proses thermal dan proses tekanan yang sangat tinggi. Jadi kalau dicatat lagi bahwa batuan sedimen ini adalah batuan campuran. Ini bisa bercampur satu dengan yang lain. Ya, bisa bercampur satu dengan yang lainnya. Bisa quartz isinya, bisa clay isinya, atau bisa kalsit isinya, atau batuan. Dan ini bisa bercampur satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi sequence proses yang ada di daerah tersebut. Kemudian kita lanjut ke metamorphic rock. Batuan metamorfik. Nah, seperti saya ungkapkan tadi, batuan metamorfik itu tidak lain adalah batuan malihan. Malihan karena apa? Malihan karena berubah karena suhu yang ekstrim tinggi dan tekanan yang ekstrim tinggi. Ya. Jadi batu metamorfosis itu atau metamorf itu sebenarnya terbentuk ya dari batuan beku dan batuan sedimen tadi. Cuman karena proses thermal dan proses pressure, dia mengalami perubahan atau metamorfosa pada mineralnya, membentuk mineral baru, itu prinsipnya. Ya, membentuk mineral baru. Ya. Jadi kalau kembali ke ketebalan lempeng itu berkisar antara 10 km sampai 70 km tebalnya ya lempeng itu ya. Nah, pada bagian terdekat dari lempeng itu ke pemantel bumi, maka di situ panasnya akan paling tinggi. Ya. Itu bisa mencapai ribuan derajat. Ya. Kemudian, karena batuan itu ada di kedalaman yang sangat dalam, 70 km sampai 100 km dari permukaan bumi, dia juga mengalami tekanan yang cukup tinggi, ya. Bahkan mencapai ribuan megapascal tekanannya. Nah, akibat kedua proses itulah muncul tipe batu metamorfosa. Ya. Ada yang mengalami thermal, ada yang mengalami tekanan, dan ada yang mengalami kedua-duanya, tekanan dan thermal. Jadi kalau Anda lihat grafik ini atau gambar ini ya, di sini adalah temperatur dan tekanan pada proses metamorfosa. Ya,
Kalau kita ngomong weathering atau pelapukan, ya, itu karena ada di permukaan bumi, ya, suhunya cenderung sangat rendah. Jadi suhu bumi lah, suhu permukaan lah, mungkin antara kurang dari 40 derajat lah seperti itu. Mungkin di beberapa tempat ada yang lebih dari 40 derajat. Tekanan juga tidak terlalu besar karena di permukaan bumi tekanannya tentu sama dengan tekanan atmosfer yang ada di bumi. Coba yang siapa ini? Gusti Ayu Putu Sri Satria. Coba matikan. Ya, matikan ini Anda, apa namanya, speaker Anda. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini akibat kedua hal ini, jadi suhu mengikuti sumbu X ini adalah suhu, ya. Kemudian yang mengikuti sumbu Y adalah tekanan, ya. Kemudian di sumbu Y yang satunya itu dibuatkan identik dengan kedalaman. Ya. Nah, inilah proses pada kedalaman, inilah proses batuan metamorfik itu terjadi. Nah, jadi ada pembagiannya akhirnya. Berapa saja jenis dari batuan metamorfosa, ya. Ada thermal metamorphism, ada regional metamorphism, dan ada dynamic metamorphism. Jadi ketiga proses ini, ya, itu dipengaruhi oleh tekanan, suhu, ya, yang saling bervariasi. Kalau dia thermal metamorphism, itu cenderung dipengaruhi oleh suhu, ya, bahkan suhunya mencapai 1000 derajat. Tetapi kejadiannya itu, ya, cukup dekat dengan permukaan bumi. Ya. Kemudian ada regional metamorphism. Ya. Ini adalah apa namanya, peralihan antara suhu dengan tekanan. Kemudian ada dynamic metamorphism. Ini lebih dipengaruhi oleh tekanan. Ya. Kalau tekanan berarti cenderung berada di kedalaman tertentu, lebih dalam daripada thermal metamorphism. Bentuk-bentuk batuan yang muncul inilah disebut sebagai batuan malihan. Ingat, akibat proses tekanan dan suhu itu bisa mengubah proses kimia, ya. Proses kimia itu salah satunya adalah perubahan suhu, ya. Itu menyebabkan terjadinya mineral baru. Apa saja contohnya? Ya. Batu metamorfik itu contohnya adalah yang berasal dari limestone atau kalsit tadi, ya, itu menjadi marmer. Ya. Jadi kalau Anda main ke kampus Bukit, ya, kalau Anda lihat beberapa penggalian di kampus Bukit di daerah Ungasan dan sekitarnya, seringkali dapat diketemukan kristal-kristal, ya, akibat adanya tekanan yang cukup tinggi pada saat proses pembentukan limestone menjadi marble itu. Nah, ini batuan yang cukup stabil gitu, ya. Jadi dia menjadi batuan yang sangat kuat. Kemudian batuan batuan endapan atau batuan sedimen yang berupa batu pasir itu bisa menjadi kuat. Ya. Jadi mengalami rekristalisasi. Kemudian batuan basalt, ya. Batuan basalt yang yang ada di sungai-sungai itu akibat pembentukan batuan beku itu bisa menjadi greenstone. Greenstone ini sebenarnya adalah mineral baru akibat panas, ya, yang dialami oleh mineral pada basalt ini kemudian menjadi mineral baru. Kalau Anda tanya kira-kira contohnya apa, mungkin kalau Anda sering dengar mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu, kalau orang bicara batu akik itu, ya, gemstone itu, ini salah satunya gemstone yang terbentuk gitu, ya. Gemstone itu tidak lain adalah batuan metamorf. Ya. Nanti jenis-jenisnya ada di bawah ini, ya. Kemudian granit, ya. Granit ini karena sudah stabil, sekarang meskipun dia kena panas lagi atau kena tekanan, dia nggak berubah, dia jadi granit lagi. Tapi granit yang lebih stabil, gitu. Ya,
Jadi kadang-kadang granit itu macam-macam dari kelasnya. Ada yang granit masih mudah mengalami pelapukan, ada granit yang sudah tidak bisa melapuk lagi. Artinya granit yang sudah tidak bisa melapuk itu tidak lain adalah granit yang sudah mengalami metamorfosa. Makanya jadi mahal. Ya, beberapa granit di dunia itu jadi sangat mahal karena dia sudah mirip seperti batu mulia gitu ya. Kemudian tanah lempung itu bisa membatu ya dan mengalami proses metamorfisme juga gitu ya. Tapi mungkin tidak lebih stabil dibandingkan ini. Kira-kira inilah bentuknya. Ya, ada. Jadi kalau Anda misalkan penyuka batu akik ya, atau kolektor batu akik, apa mungkin saudaranya, apa mungkin orang tuanya kolektor batu akik, kira-kira inilah yang disimpan semua oleh mereka ini, batuan ini. Ada yang Hornfels, ada yang slate, ada yang schist dan gneiss. Yang schist dan gneiss ini ya, ini biasanya warnanya bagus-bagus gitu ya. Karena dia sama seperti new green mineral ini, greenstone jadinya. Semua cenderung kuat gitu ya. Jadi kalau Anda lihat kuat tekannya, UCS ini kuat tekan ya, unconfined compression strength-nya itu lebih kuat dari beton semua. Ya. Nah, jadi ini batuan-batuan stabil. Saya ingin menyampaikan ke Anda, bagi siapa yang mungkin suka menjadi kolektor batu gitu, atau mungkin Anda menemukan suatu batu. Apabila Anda menemukan satu model batuan ya yang berwarna agak kuning ya, dan itu cenderung mengandung merkuri, itu sebaiknya dihindari ya untuk dijadikan perhiasan, karena itu bisa jadi tidak stabil dan merkuri yang ada pada batuan itu bisa memapar atau Anda bisa terpapar oleh kondisi mineral batuan. Ya, jadi perlu pengetahuan juga ya untuk bisa terhindar dari tercemar atau terpapar logam berat ya. Nah, ini jenis-jenis batuannya. Nah, ini mineral utamanya. Jadi kalau Anda lihat mineral utamanya, saya akan bahas nanti ada beberapa yang penting ya. Isinya sama akhirnya dengan batuan beku. Jadi sebagian besar ya, meskipun pada saat proses metamorfosa terjadi perubahan atau terbentuknya mineral baru, namun mineral utama berupa silikat itu tetap menjadi mineral utama yang terbanyak. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau Anda ingat yang tadi di di igneous rock, semua isinya apa? Silikat, kemudian aluminium Al, kemudian ada Mg mangan, ya. Kemudian ada bukan Mg itu magnesium, kalau Mn baru mangan. Kemudian ada Fe besi, ya. Jadi isinya cuma itu. Kemudian ada kalsit, ada kalsium karbonat CaCO3. Nah, yang ingin saya singgung di sini adalah kaulinit. Kalau mungkin zaman Anda waktu SMP atau SMA gitu. Jadi kalau Anda dengar tambang kaulin yang ada di Sumatera, kaulin itu adalah kaulinit dimaksud. Itu isinya adalah aluminium dan silika. Itu adalah pembuat. Jadi ini sebenarnya adalah tanah lempung, tapi penyusun utamanya adalah aluminium. Maka kaulinit inilah sumber dari tambang untuk pembentukan aluminium. Ya. Jadi tanah ini cukup stabil, dan kalau ini bisa dipisahkan, dia akan menjadi kaulin atau kaulinit. Ya. Kemudian turunan dari kaulinit ini, ya, itu juga ada yang kita sebut sebagai atapulgit ya. Atapulgit itu tidak lain adalah tanah lempung. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di salah satu jenis obat gitu ya, obat untuk menghilangkan sakit perut atau diare, di situ ada tertulis atapulgit. Atapulgit itu tidak lain adalah turunan dari kaulinit. Jadi yang Anda minum itu ya, untuk menghilangkan sakit perut atau diare itu adalah salah satunya adalah alumina dan silikat.
kalau orang Bali pada zaman dahulu itu sering makan dikonsumsi ya, tanah lempung itu dikonsumsi ya. Salah satunya adalah untuk mencegah sakit perut. Rupa-rupanya ini dia mineral atapulgit. Jadi mineral-mineral yang ada di dalam bumi itu sebenarnya banyak juga gunanya. Kita mau tahu sumber-sumbernya gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin orang tua Anda yang dari Bali terutama, khususnya kalau mungkin Anda tanya beliau-beliau kenal nggak dengan ampu, namanya ampu ya. Mungkin kalau di Denpasar itu disebut sebagai ampu. Itulah tanah liat yang dikonsumsi salah satunya untuk mencegah sakit perut. Jadi karena isinya adalah silika dan alumina. Jadi seperti salah satu jenis obat itu ya, itu obat sakit perut, obat diare itu jelas-jelas mencantumkan mineral atapulgit. Atapulgit itu tidak lain adalah kaolin. Ya. Oke. Kemudian setelah tahu itu ya, setelah tahu jenis-jenis batuan, kita bicara soal struktur geologi. Struktur geologi ini adanya di batuan-batuan itu, di lapisan-lapisan batuan itu. Salah satunya nanti adalah patahan. Namun sebelum itu saya ingin tunjukkan pada Anda, ini saya stop dulu. Oke. Ini kira-kira pembentuk-pembentuk ya, substansi ya, yang cukup banyak di bumi. Yang paling banyak tentunya silika, sudah dibahas pada kondisi sebelumnya. Ya, ini menjadi faktor-faktor ya. Jadi kalau Anda lihat kenapa ini dicari ya. Jadi ini lebih dekat dengan kehubungannya dengan substansi batuan ya. Jadi yang diproduksi itu yang paling penting adalah aluminium. Ya, paling banyak sebenarnya. Kemudian aluminium itu juga pada saat ada di alam itu tidak bisa sendiri aluminium. Temannya pasti sial, Si, silika dan alumina itu pasti jadi satu. SiAl itu. Karena SiAl itu adalah pembentuk tanah, pembentuk batuan juga ya. Jadi semua tanah ya, baik dia mineral lempung ya, mineral lempung ada 3, ada montmorillonite ya, kemudian ada kaolinit dan ada smectite gitu ya. Itu semua isinya Si dan Al tadi. Nah, inilah kira-kira keberadaannya di dalam bumi. Jadi makanya semakin ke bawah kalau Anda lihat ya, semakin ke bawah itu semakin sulit dicari. Makanya semakin mahal. Ya. Jadi keberadaannya semakin ke bawah semakin sedikit, semakin langka, semakin mahal. Jadi ini yang dimanfaatkan ya, sebagai sumber-sumber, salah satunya adalah sumber-sumber untuk bahan konstruksi. Ya. Jadi angka-angka ini ada di banyak buku ya, bisa dilihat salah satunya di bukunya Walton ya. Oke. Itu kira-kira siklus batuan ya atau siklus mineral yang ada di muka bumi ini ya. Jadi sifat-sifat dan jenis-jenis batuan yang bisa Anda lihat. Nah, bisa Anda lihat di
bukunya Waltham ini ya, terutama nanti mengenai batuan utama dari batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan igneous rock. Ya, seperti itu. Kalau dilihat prosesnya, proses batuannya, kalau Anda bisa ini kira-kira seperti ini ya. Ini itu ada pelapukan dan erosi, kemudian ada proses transportasi, pemindahan ya. Kemudian karena dia berpindah, maka dia terdeposit di satu tempat, kemudian mengalami proses pembatuan. Jadilah dia batuan endapan atau batuan sedimen. Kemudian bisa mengalami proses metamorfosa menjadi batuan metamorf. Ya, batuan metamorf seperti tadi. Ya. Kemudian batuan ini bisa melebur menjadi menjadi lava lagi atau magma, atau dia bisa terangkat lagi ke permukaan kemudian menjadi batuan metamorf yang terekspos, ya, yang jadi bahan galian itu. Ya. Begitu pula dengan igneous rock, ya, batuan beku itu asalnya dari magma, kemudian mengalami pembekuan menjadilah batuan beku, ya, karena ada pergerakan gaya endogen dan gaya ekstrogen, mereka bisa mengalami proses permukaan lagi. Nah, begitulah siklusnya yang berputar seperti prosesnya. Oke, saya akan lanjutkan ke geologi struktur atau struktur geologi. Struktur geologi ini ya adalah produk dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang sudah kita bahas sebelumnya. Bukan hanya lempeng tektonik, tetapi akibat aktivitas vulkanik pun juga bisa mengalami struktur geologi. Tapi yang paling banyak menyebabkan proses struktur geologi adalah pergerakan dari bumi, permukaan bumi. Karena tubrukan itu bisa menyebabkan lipatan, bisa menyebabkan patahan, ya, bisa menyebabkan uplift, terangkat, bisa menyebabkan subduction atau melesak ke dalam. Jadi semua proses di plat tektonik itu, ya, produknya adalah struktur geologi. Struktur geologi produknya. Makanya tidak jarang di permukaan bumi ya, seperti di kuliah sebelumnya saya tunjukkan ada ngarai Sihanouk misalkan, kemudian ada ngarai yang ada di San Andreas di Amerika bagian barat, di pantai barat terutama ya. Itu menyebabkan itu disebabkan oleh proses yang terjadi pada tektonik. Dan itu tidak berhenti ya, itu tidak berhenti. Nah, salah satunya adalah patahan. Ini yang paling terkenal ya, patahan. Jadi satu lempeng itu ya, satu lempeng utuh itu ya, itu tidak semulus gambar lempeng itu yang disajikan dalam bentuk grafis-grafis itu. Di dalam lempeng yang utuh itu ya, yang setebal, kalau di samudra antara 10 sampai 30, kemudian yang di benua bisa sampai 70 sampai 100 km tebalnya kan. Ya, itu mengalami patahan atau mengalami keretakan-keretakan. Ya. Jadi pada lapisan batuan di kerak bumi itu bisa ada yang patah satu dengan yang lainnya. Ada yang patah. Tetapi ini bukan pertemuan lempeng ya, bukan pertemuan lempeng. Lempeng itu sendiri ada yang patah bisa. Nah, ini contohnya. Contoh dari patahan atau fault. Ya. Fault itu ya. Ini bisa banyak dibuktikan. Kalau ada yang berasal dari Jawa Timur, khususnya di sekitar Cepu, Bojonegoro, ya, Lamongan, itu akan mudah melihat ini. Ya. Melihat struktur geologi. Salah satu struktur geologi yang mudah dilihat di situ adalah patahan dan lipatan.
patahan dan lipatan. Jadi kebetulan batuan yang mengalami patahan dan lipatan itu sudah terekspos sekarang di permukaan. Karena adanya penggalian dan lain-lain. Ya. Jadi kelihatan lapisan batuan yang dulunya sama, ya, yang dulunya kalau saya tunjukkan di kursor saya ini, ya, yang dulunya sama begini, lurus begini, tetapi di patahan itu kelihatan menjadi mengalami displacement, pergeseran. Itu mudah masih dilihat. Kemudian ada yang lipatan, ya, lipatan. Itu juga begitu. Ya. Lipatan itu diketahui dari permukaannya. Ya. Jadi batuan yang sama terletak di jauh sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian di tengah-tengahnya ada batuan baru lagi, kemudian batuan baru lagi. Jadi lipatan itu ada yang sincline, ya, berupa sinus, ya, sinusoidal, berupa ada yang anti-cline atau lipatan yang sebaliknya, anti-cline, ya. Lipatan-lipatan seperti ini atau patahan-patahan seperti ini, ya, di teknik sipil itu harus diketahui sebelum Anda membangun atau membuat satu konstruksi. Ya. Maksud saya begini, konstruksi yang ringan seperti rumah, ya, katakanlah sampai rumah berlantai berapa, ya, itu bisa jadi berada di satu tempat ini, kan, atau di tempat ini sebelahnya, ya. Sehingga dia terpisah. Apabila terjadi aktivitas salah satu patahan, dia tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau konstruksi jembatan atau konstruksi timbunan yang Anda masih bisa dengar saya? Anda masih bisa dengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, untuk konstruksi-konstruksi besar seperti jembatan dan bendungan, status dari struktur geologi ini harus jelas diketahui. Karena misalkan jembatan, ya, itu bentang jembatan sekarang cukup panjang, ya, bahkan ada yang ribuan meter, ya, atau beberapa kilometer panjang. Dan itu bisa jadi ujung jembatan yang satu dengan jembatan yang lain itu berada di di dua patahan yang berbeda. Itu sangat beresiko. Kemudian untuk bendungan ini lebih berisiko lagi, ya. Kalau Anda membangun bendungan dan diketahui ada patahan itu, maka patahan itu adalah tempat bocornya bendungan. Jadi tampungan air itu tidak bakalan penuh-penuh. Ya, dia bisa jadi masuk air itu menjadi masuk ke dalam patahan. Ini harus diketahui sekali, struktur geologi. Makanya saat orang mendesain bendungan, itu mereka biasanya melakukan penyelidikan litologi atau penyelidikan batuan yang ada di areal bendungan itu. Harus diketahui apakah batuan yang ada pada daerah bendungan itu batuan yang yang masif, kemudian tidak ada join itu retakan. Kalau fault itu adalah patahan itu adalah retakan yang sudah berpisah, gitu, ya. Kalau fault itu adalah patahan. Apa bedanya dengan join? Join itu adalah keretakan. Kalau retak itu dia masih dalam posisi bersatu. Tapi kalau fault, ya, adalah retakan yang sudah mengalami displacement atau berpindah tempatnya. Itu kita sebut sebagai fault. Ya. Nah, jadi ini kalau kita belajar di geologi teknik untuk teknik sipil, kita nggak belajar terlalu banyak tentang bagaimana prosesnya ini terjadi, tetapi di mana terjadi yang seperti ini. Kalau saya membangun bendungan misalkan di daerah Tabanan bagian utara di situ, itu
ada potensi retakan di situ, harus diketahui. Ya, retakannya di sebelah mana. Jadi itu tujuannya Anda belajar retakan ini, bukan Anda belajar geologi mengenai keretakan batuan atau patahan batuan. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi fault itu bisa banyak terjadi, begitu pula dengan join. Ini, join. Jadi join itu adalah ya retakan tanpa adanya pergerakan. Kalau fracture itu adalah dengan pergerakan. Di sini ada kata displacement, di sini ada kata no movement. Itu bedanya antara patahan dengan retakan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian arah patahan juga banyak ya. Ada yang terangkat, ada yang tenggelam, kemudian ada yang bergeser. Sama seperti plat tektonik kemarin. Jadi jenis patahannya banyak. Kemudian ada lipatan. Jadi sudah ada 3 ya. Pertama patahan atau fault. Yang kedua retakan atau joints. Yang ketiga lipatan atau folding atau fold. Fold itu banyak, lipatan itu seperti ini. Jadi kalau tadi saya sebutkan kalau ada yang berasal dari daerah Bojonegoro, Cepu dan lain-lain di Jawa Timur, Anda mudah melihat ini. Ya. Jadi yang lipatan-lipatan seperti ini mudah bisa dilihat karena dia sudah terekspos di beberapa bagian. Ya. Jadi ini juga adalah bagian dari struktur geologi berupa lipatan. Jadi batuan itu mengalami lipatan karena desakan ya, desakan dari arah horizontalnya. Jadi banyak ada anticline, ada syncline ya, ada yang simetris, ada yang tidak simetris ya. Kemudian ada lipatan yang ekstrim, kemudian ada yang lipatannya isocline ya, kemudian ada overfold, ini maksud saya yang ekstrim ya, overfold bagian atasnya yang melipat seperti itu. Kemudian ada yang terlempar, thrust. Oke. Kemudian ini tanda-tandanya ya, tanda-tandanya anticline begini, syncline begini, kemudian ada yang lipatannya tidak ekstrem, kemudian ada yang ekstrem dan seterusnya. Nah, belajar tentang struktur geologi ya, ada patahan, kemudian retakan dan lipatan. Itu juga sangat berguna saat Anda melakukan stabilitas lereng. Ya, menghitung atau mengetahui stabilitas suatu kemiringan tanah atau stabilitas lereng atau slope atau talut ya. Itu dilihat juga dari kondisi batuannya. Ya. Jadi batuannya juga perlu diperhatikan. Batuannya bisa stabil dalam layer yang horizontal, itu akan cenderung lebih stabil daripada yang layernya vertikal. Ya. Ini ya bentuk-bentuk yang terbentuk dari aktivitas tektonik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa juga ada struktur geologi itu terbentuk dari non-tectonic structure. Ya. Jadi bukan karena aktivitas tektonik. Ya. Nah, ini cenderungnya biasanya tidak terlalu ekstrim seperti di struktur geologi akibat tektonik. Ya. Biasanya arealnya itu adalah terbatas dan cukup kecil. Ya. Cukup kecil. Kemudian kalaupun terjadi displacementnya tidak seperti di displacement pada patahan. Atau mungkin retakannya juga tidak terlalu besar. Ya. Ini biasanya akibat dari kondisi permukaan saja. Ya. Jadi misalkan ada landslide atau gitu ya, kemudian karena tanah di bawahnya lunak, maka batuan yang di atasnya itu melesak ke dalam. Tapi cakupan areanya lokal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk siklus batuan dan struktur geologi. Nanti selanjutnya akan sesuai dengan RPS kita ngomong soal
pelapukan batuan ini ya. Kemudian proses pelapukan batuan dan terbentuknya tanah. Ya. Nanti di sini sudah tercantum ada tugas dan ada tugas. Ya. Tugasnya itu, ya, itu nanti Anda yang berpresentasi di sini. Anda yang melakukan presentasi. Ya. Nanti tugasnya adalah presentasi pada saat kuliah. Ya. Jadi di minggu ke-6 dan 7 ya, itu Anda ya, mengganti saya melakukan pembeberan materi. Materinya adalah pelapukan batuan tanah. Ya, itu nanti di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Sekarang adalah minggu ke-4 ya. Minggu depan saya memberikan teori tentang proses pembatuan ya dan pembentukan tanah. Kemudian 2 minggu berikutnya Anda membahas proses pelapukan dan proses terbentuknya tanah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jadi minggu itu cepat deh bergulirnya. Jadi Anda sudah pada minggu ke-4 sekarang, minggu ke-5 dan 6, 7. Kemudian 4 minggu dari sekarang Anda sudah PS. Jadi segera dituntaskan materi-materi yang sudah dibaca lagi, kemudian diperkaya dengan cara Anda mencari bahan sendiri. Salah satunya adalah mengambil buku ini. Ya, mengambil buku ini untuk Anda bisa pelajari lebih lanjut. Ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk melakukan presentasinya itu per kelompok atau bagaimana, Pak? Oh, Anda tugas pribadi-pribadi, nanti siapa yang ditunjuk itu yang mewakili mempresentasikan. Kerjakan aja seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ada pertanyaan mengenai proses siklus batuan dan mineral batuan? Kemudian ada struktur geologi. Nanti saya harapkan semua peserta kuliah itu saling aktif gitu. Jadi partisipasi Anda dalam proses pembelajaran ini akan dilihat gitu, seperti itu ya. Karena ini bukan mata kuliah seperti Anda belajar statika gitu, enggak. Tetapi ini adalah mata kuliah pendukung ya, yang di dalamnya banyak teori ya. Dan saya perlu mengantarkan bahwa bidang ilmu yang Anda pelajari sekarang ini adalah sifatnya pendukung. Tetapi Anda harus ketahui, kadang-kadang ya materi dari mata kuliah pendukung ini itu cukup signifikan untuk menentukan saat Anda merancang suatu konstruksi, merencanakan suatu konstruksi seperti yang saya sampaikan tadi. Posisi-posisi patahan, retakan dan lain-lain itu menjadi pertimbangan awal. Ya. Jadi orang bisa membatalkan konstruksi bendungan ya setelah dilakukan penyelidikan batuan. Jadi batuannya tidak mendukung. Bukan mendukung itu bukan berarti batuannya tidak kuat. Batuannya kuat sekali, tetapi karena banyak patahan, banyak retakan, ya, itu akhirnya itu membahayakan bendungan, membahayakan dari sudut pandang yang lain. Jadi ini adalah ilmu yang mendukung Anda suatu ketika nanti melakukan perancangan di bidang keteknik sipilan. Oke, bisa ya. Jadi minggu depan kita ketemu sekali lagi. Setelah itu di minggu ke-6 dan 7 Anda yang bertugas memberikan pemaparan mengenai topik yang ada di RPS ini ya. Lihat di RPS-nya ya. Anda sudah punya RPS ini? Anda sudah punya RPS ini? Belum, Pak.
Saya tanya lagi, apa Anda punya RPS ini? Tidak, Pak. Tidak. Mohon izin Pak, untuk RPS-nya kami belum memilikinya Pak. Saya di awal kuliah memberikan link untuk mencari RPS, Anda nggak ada cari. Anda nggak cari? Sudah Pak, ada Pak. Ada kan? Ini loh, RPS ini linknya. Di awal kuliah kan saya berikan ini kan? Ya nggak? Nah ya, jadi ini bukan kewajibannya dosen ya, ini kewajiban Anda untuk nyari ini. Anda sudah disediakan di situ gitu loh, RPS. Makanya di awal kuliah, ya, ini yang saya pentingkan. Di sini Anda mencari tata cara dan jadwal. Kemudian di sini ada RPS supaya Anda tahu. Ya. Jadi saya salah kalau saya tidak memberikan link ini. Jadi anggapan saya Anda sudah punya RPS-nya. Ya. Coba nanti Anda harus mulai lebih mandiri untuk ini ya. Tidak semata-mata bergantung Anda diberikan, tapi Anda cari. Karena sudah diberikan ininya, linknya, Anda carilah. Ya. Oke. Ada lagi? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Untuk PPT perkuliahan minggu lalu bisa di-share di WAG Pak. Bisa di-share di WA grupnya. Bisa. Ya, baik Pak. Catatan Anda baca gitu. Ya, Anda baik Pak. baca, ya. Oke, saya Ya, share nanti. terima kasih Pak. Ada lain lagi? Jadi kalau enggak ada, Anda silakan cari materi ya, terutama cari RPS-nya dulu. Jadi Anda supaya tahu apa yang Anda dapatkan gitu loh. RPS itu seperti kontrak deh. Ya. Jadi Anda bayar UKT semester ini, Anda mengambil 20 SKS, ya. 20 SKS, kemudian Anda mendapat 16 kali pertemuan, ya. Maka per SKS-nya bisa dihitung berapa rupiah yang Anda bayarkan. Tuh, biaya pendidikannya Anda kan? Nah, sehingga Anda bisa hitung per minggu, saya kuliah, itu saya membayar ya sebesar sekian rupiah. Kemudian apa yang saya dapatkan dari pembelajaran itu? RPS itulah yang ditawarkan kepada Anda gitu. Itu sistemnya begitu deh. Ya. Nah, kalau dosennya sampai nggak ngajar, ya suatu ketika kan bisa nggak ngajar kan? Karena halangan tertentu ya, sama seperti Anda bisa saja tidak mengikuti kuliah karena ada halangan. Nah, itu dikomunikasikan, diganti jadwalnya. Sama seperti yang kuliah Jumat yang lalu, ada beberapa mahasiswa nanya ke saya, hari Jumat itu apa? Hari Jumat itu apa ya? Hari apa? Saya lupa, itu ada hari raya pokoknya. Jadi masih ada mahasiswa yang tanya kepada saya, hari libur, dan itu sudah masuk di kalender akademik bahwa itu hari libur gitu. Kalau kita libur, tapi kita ganti waktu. Saya tidak ingin Anda kehilangan hak Anda mengikuti perkuliahan karena Anda sudah membayar. Ya. Dan lebih dalam daripada itu bukan sekedar bayar atau tidak bayarnya, tetapi adalah apa komitmen masing-masing. Anda berkomitmen jadi mahasiswa, kemudian dosen pengampunya berkomitmen sebagai mengantarkan Anda ke kuliah itu. Nah, makanya manfaatkan waktunya, manfaatkan kesempatannya. Kalau Anda ingin bertanya, ingin berdiskusi, jangan cuma diem. Untuk bisa berdiskusi dengan baik, ya Anda harus tahu minggu depan itu materinya apa, gitu. Sehingga bisa baca-baca sedikit. Ya, tahunya dari mana? Dari RPS. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Ya. Saya juga punya anak yang seumuran Anda yang sedang kuliah juga sekarang. Sistem itu harus diajarin juga gitu. Ya, jadi saya paham kok kesulitan Anda sebagai mahasiswa, kan Anda tidak ngambil cuma satu mata kuliah ini. Mata kuliah yang lain kan juga harus diberikan perhatian yang sama. Ya. Oke. Sampai minggu depan kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, materinya tolong lihat RPS-nya. Selamat sore.
Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima sore, terima kasih Pak.